Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, hari ini adalah pertemuan lanjutan dari mata kuliah literasi untuk pengembangan bahan ajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip pengembangan bahan ajar matematika. Apa saja prinsip-prinsip kita dalam mengembangkan bahan ajar matematika, nanti akan kita pelajari. Tetapi di dalamnya juga kita akan bagaimana mempelajari tentang kurikulum di Indonesia, kajian tentang tes secara internasional dalam belajar matematika yang nantinya bisa mempengaruhi dalam pengembangan bahan ajar matematika, dan juga bagaimana beberapa negara dengan skor tertinggi ternyata menekankan pada pemecahan masalah. Yang pertama adalah perubahan kurikulum di Indonesia. Ternyata tingkat keberhasilan belajar khususnya matematika di suatu negara tergantung pada kurikulum yang diterapkan di negara tersebut. Di Indonesia sendiri terjadi perubahan kurikulum dari KTSP, kurikulum 2013, revisi kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat yang diterapkan di era pandemi COVID-19, kemudian adanya kurikulum prototype. Perubahan kurikulum tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar matematika siswa di Indonesia. Karena jika kita melihat hasil dari The Third International Mathematics and Science Study atau TIMSS, di mana TIMSS ini memberikan ujian secara internasional atau tes secara internasional pada siswa-siswa di seluruh dunia, menunjukkan bahwa ternyata di Indonesia sendiri 95% peserta didik di Indonesia hanya mampu menjawab soal tingkat kesulitan menengah, dan hasil rata-rata menunjukkan bahwa Indonesia masih atau berada dalam kelompok bawah untuk hasil tersebut. Di sini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara praktek dan materi ajar sekolah di Indonesia dengan pendidikan internasional pada umumnya, sehingga perlu dilakukan upaya lebih. Tentunya yang pertama dalam bahan ajar matematika, bagaimana nantinya bahan ajar matematika yang kita kembangkan bisa menjawab atau bisa mengatasi kesenjangan yang dialami saat ini. Kemudian implikasi apa dalam pembelajaran matematika? Yang pertama, perubahan kurikulum yang terjadi diharapkan membuka ruang kreatif bagi guru dalam mengajar matematika. Jadi bagaimana guru mengembangkan bahan ajar matematika disesuaikan dengan kondisi siswa, disesuaikan dengan lingkungan siswa, disesuaikan dengan konteks siswa, bagaimana siswa hidup, lingkungan siswa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penguasaan materi dan kompetensi disesuaikan dengan mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Apakah kompetensi matematika, maka pembelajaran matematika disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan tercapai. Yang ketiga, keleluasaan taksonomi kemampuan peserta didik. Jadi di sini level pendidikan siswa, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, guru diberikan keleluasaan untuk mencapai kemampuan yang diinginkan. Jadi siswa sekolah dasar bisa saja mencapai kemampuan kognitif untuk kreativitas, analisis, dan seterusnya, tidak sekedar bahwa level sekolah dasar adalah level rendah dan kemampuan matematika hanya menghafal dan memahami, tidak sebatas seperti itu, tetapi diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan bagaimana siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas bisa mencapai kemampuan kognitif siswa tersebut. Misalkan siswa dengan kemampuan tinggi sekolah dasar bisa saja mencapai level kemampuan kreativitas matematika, level analisis matematika. Begitu juga untuk siswa level sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, tidak menutup kemungkinan levelnya hanya tingkat memahami, karena disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari siswa tersebut. Kemudian kita bandingkan hasil pembelajaran matematika secara internasional. Hasil TIMSS menempatkan 5 negara teratas, yaitu Singapura, Hong Kong, Korea, Cina, dan Jepang dengan skor tertinggi, yaitu skor masing-masing 625, 602, 600, 559, dan 593 untuk kemampuan matematika, kemampuan sains, dan kemampuan
bahasa. Ternyata hasil TIMSS menunjukkan bahwa negara Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat mendapat skor yang jauh lebih rendah, yaitu diantaranya skornya adalah 512, 556, dan 535. Hasil ini berdasarkan TIMSS tahun 2019. Saya akan memberikan bagaimana standar pembelajaran matematika di Amerika. Ternyata di Amerika menetapkan standar tersendiri dalam pembelajaran matematika melalui The National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM. NCTM ini mengeluarkan standar bagaimana pendidikan matematika dapat meningkatkan kemampuan siswa dan bagaimana guru bertindak dalam pembelajaran matematika. Kemudian di dalam pembelajaran matematika yang dikeluarkan oleh NCTM menekankan pada prinsip keseimbangan. Jadi setiap peserta didik berhak mendapatkan akses pembelajaran matematika yang tepat. Sesuai dengan kemampuan kognitif level tertentu berhak mendapatkan pembelajaran matematika sesuai dengan levelnya. Level kemampuan matematika sedang tinggi berhak mendapatkan pembelajaran matematika sesuai dengan kemampuannya. Di sini prinsip keseimbangan. Kemudian pengajaran matematika yang efektif membutuhkan pemahaman tentang apa yang siswa ketahui, yaitu pemikiran atau pengetahuan sebelumnya, dan perlu pelajari, kemudian menantang dan mendukung mereka untuk belajar lebih baik lagi. Berdasarkan prior knowledge atau pengetahuan awal mereka, di dalam belajar matematika bisa mengembangkan pengetahuan yang lebih. Berikutnya adalah dapat membantu siswa untuk memahami pentingnya hubungan antara topik matematika, antara matematika dan disiplin ilmu lainnya. Jadi NCTM menekankan bahwa penting untuk guru memberikan koneksi matematika di kelas. Tidak sekedar mempelajari matematika saja, tetapi juga perlu membuat keterkaitan dengan keilmuan yang lainnya. NCTM juga mengeluarkan professional standards for teaching mathematics. Di antaranya yang pertama adalah ruang kelas sebagai komunitas belajar matematika. Jauh dari pandangan bahwa ruang kelas hanya sebagai kumpulan individu saja, tetapi juga perlu meyakinkan bahwa komunitas belajar matematika di dalamnya ada proses bagaimana siswa mengkonstruksi pengetahuan matematika, eksplorasi matematika, dan seterusnya. Kemudian, perlu adanya kemampuan logika dan pembuktian matematika sebagai cara memverifikasi pengetahuan matematika yang dipelajari. Jauh dari guru sebagai satu-satunya otoritas untuk jawaban yang benar. Tetapi di sana perlu bagaimana siswa mengembangkan kemampuan logikanya dan pembuktian pemikiran matematika siswa. Kemudian dalam pembelajaran matematika perlu adanya penalaran matematis, jauh dari sekedar menghafal prosedur, urutan-urutan, cara-cara dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat, siswa dalam pembelajaran matematika perlu melakukan kegiatan dugaan, penemuan, dan pemecahan masalah, jauh dari penekanan pada mencari jawaban secara mekanistik saja, menghitung angka dengan rumus tertentu, tetapi di sana bagaimana aktivitas matematika itu jalan. Yang kelima, siswa dalam pembelajaran matematika menghubungkan ide matematika dan aplikasinya, jauh dari memperlakukan matematika sebagai tubuh konsep dan prosedur yang terisolasi dari aplikasi. Jadi perlu adanya kreativitas guru di dalamnya, bagaimana menghubungkan antara ide matematika dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa bermakna bagi siswa pengetahuan matematika yang mereka pelajari. Kita akan melihat perbandingan praktek pembelajaran di dua negara, yaitu Amerika Serikat dan di Jepang berdasarkan kajian dari Stigler dan Hibbert. Jadi Stigler dan Hibbert melakukan observasi di dua kelas di dua negara tersebut. Ternyata di Amerika Serikat konten tidak sepenuhnya diberikan, tetapi levelnya juga masih kurang karena di dalamnya penalaran tematisnya kurang, sehingga membutuhkan lebih penalaran dalam pembelajaran matematika. Kenapa kurang di dalam pembelajaran matematika di Amerika? Karena guru menyajikan definisi istilah dan mendemonstrasikan prosedur untuk memecahkan masalah tertentu. Siswa kemudian diminta untuk menghafalkan definisi-definisi matematika dan menghafalkan praktek prosedur, urutan-urutan penyelesaian masalah.
Di Amerika Serikat motonya adalah belajar aturan atau rules matematika dan prosedur dalam praktek atau penyelesaian soal atau masalah matematika. Pembelajaran matematika di Jepang. Berdasarkan kajian dari Stigler dan Hibbert, di Jepang ternyata guru matematika terlihat mengambil peran yang kurang aktif. Hal ini memungkinkan siswa mereka untuk menemukan prosedur mereka sendiri dalam memecahkan masalah. Jadi Stigler dan Hibbert melihat bagaimana di kelas belajar matematika gurunya kurang aktif, tetapi lebih siswa yang aktif dalam belajar matematika. Tetapi tentunya hal ini tidak terlepas dari peran guru yang hati-hati dalam merancang dan mengatur pelajaran sehingga siswa cenderung menggunakan prosedur baru yang dikembangkan. Jadi dalam merancang, guru matematika di Jepang berpikir jauh bagaimana caranya supaya dalam belajar matematika, bagaimana caranya dalam konten matematika tidak terlalu berpusat pada guru, bagaimana caranya nanti situasi yang diberikan guru di kelas itu bisa mendorong siswa yang lebih aktif dalam menduga, menemukan prosedur mereka sendiri. Guru mengurangi perannya sebagai yang paling benar di kelas, tapi bagaimana siswa memiliki otoritas sendiri dalam mencapai pengetahuan mereka. Moto yang sesuai untuk pengajaran matematika di Jepang adalah pemecahan masalah terstruktur. Kita akan lihat di sini bagaimana lembar kerja siswa diberikan di kelas belajar matematika di Amerika. Jadi di sini guru memberikan definisi-definisi tentang perpotongan dua garis pada lingkaran, di luar lingkaran, di dalam lingkaran. Kemudian guru memberikan contoh penggunaannya. Kemudian guru memberikan latihan yang mirip dengan contoh yang telah diberikan. Jadi di sini siswa mengikuti prosedur guru, mengingat istilah-istilah dalam konsep matematika atau konten matematika yang diberikan oleh guru. Berikutnya, ini adalah materi yang diberikan oleh guru di Jepang. Guru di Jepang lebih memberikan masalah penerapan matematika. Di sini bagaimana situasi tentang memasukkan koin dari dua dompet, di mana koinnya berbeda. Nanti berapa harikah koin pada dompet pertama kurang dari koin pada dompet kedua apabila mengeluarkan jumlah tertentu setiap harinya. Jadi di sini perlu analisis atau menduga siswa dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu dari beberapa siswa ternyata caranya bisa berbeda-beda di sini. Setelah itu kemudian guru memberikan masalah yang lain bagaimana siswa berkreasi untuk menyelesaikan masalahnya tanpa guru memberikan prosedur yang harus diikuti. Kita sudah melihat bagaimana perbandingan antara Amerika Serikat dan Jepang dalam pembelajaran matematika. Ternyata kedua negara tersebut menggunakan pemecahan masalah sebagai inti dalam pembelajaran matematika. Apabila kita mencari tahu tentang pembelajaran matematika di Singapura bahkan, kemudian di Cina, di Taiwan, ternyata pembelajaran matematika di sana menekankan juga pada pemecahan masalah. Bagaimana pemecahan masalah diterapkan? Ternyata pemecahan masalah ada 3 jenis di dalamnya, yaitu yang pertama adalah teaching about problem solving, teaching for problem solving, dan teaching through problem solving. Apa 3 jenis dari pemecahan masalah ini? Baik, berikut ini adalah uraian dari 3 jenis pemecahan masalah tersebut. Yang pertama adalah teaching about problem solving atau pembelajaran tentang pemecahan masalah. Di sini pembelajaran melibatkan bagaimana membantu siswa mempelajari strategi pemecahan masalah secara umum. Misalnya, beberapa kurikulum memperkenalkan proses pemecahan masalah berdasarkan urutan polya, dengan asumsi bahwa siswa akan mengadopsi strategi berpikirnya saat mereka memecahkan masalah mereka sendiri. Jadi sudah diajarkan urutan-urutan pemecahan masalah merujuk dari polya, kemudian siswa bisa menerapkan langkah-langkah tersebut dalam pemecahan masalah, dalam penyelesaian pemecahan masalah. Yang kedua,
Teaching through problem solving, bagaimana pengajaran melalui pemecahan masalah. Di sini melibatkan pemilihan masalah yang mengandung matematika dan membantu siswa mempelajari ide-ide matematika saat mereka memecahkan masalah. Mengajar melalui pemecahan masalah, hal ini sejalan dengan pola pelajaran khas di Jepang yang dijelaskan sebelumnya sebagai pemecahan masalah terstruktur. Berikutnya adalah teaching for problem solving atau pengajaran untuk pemecahan masalah. Hal ini dilakukan dengan mengajarkan ide-ide matematika sehingga diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah di kemudian hari. Pola, belajar aturan atau rules, dan prosedur praktek yang tersebar luas di Amerika Serikat. Kita kemudian perlu juga melihat hasil studi. Di sini hasil studi menunjukkan bahwa pengajaran melalui pemecahan masalah menunjukkan hasil bahwa tes penguasaan konten matematika peserta didik ternyata tidak jauh berbeda dengan rekan-rekan mereka dari kelas tradisional atau kelas konvensional yang mengajarkan definisi-definisi, menghitung pemecahan masalah secara mekanistik dengan prosedur tertentu. Sementara itu ternyata ada keunggulan lebih di kelas pemecahan masalah, yaitu mereka lebih mampu memecahkan masalah, kemudian kemampuan bernalar mereka lebih baik, dan kontennya ternyata tidak tradisional atau tidak konvensional. Nah, ini berdasarkan penelitian dari Keppel, dari Putnam, dan Swafford. Baik, mahasiswa semua, berdasarkan dari kajian sebelumnya tentang hasil studi tersebut, kita kemudian fokus ke bahan ajar. Bagaimana nantinya bahan ajar itu bisa kita kembangkan agar dapat mengembangkan keterampilan berpikir matematika. Di sini bahan ajar itu sendiri adalah satu kesatuan materi yang disusun secara sistematis, baik berbentuk tulisan ataupun tidak, sehingga menciptakan sebuah suasana pembelajaran yang menarik minat siswa untuk belajar. Sedangkan pengembangan bahan ajar adalah upaya disusunnya bahan ajar baik yang berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis yang disusun oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam pembelajaran matematika tentunya bagaimana bahan ajar ini tidak sekedar meningkatkan minat belajar siswa, tetapi bagaimana bisa mengembangkan keterampilan berpikir matematis siswa. Itu adalah poin utamanya bagaimana bahan ajar yang diharapkan dalam pembelajaran matematika. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Materi yang diajarkan sebaiknya ada kaitannya dengan kompetensi dasar atau indikator yang kita inginkan. Apabila guru di sini diberikan kebebasan untuk mengembangkan indikator belajar matematika, tentunya diharapkan indikator tersebut bisa mengembangkan keterampilan berpikir matematis siswa lebih tinggi. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa berupa pemecahan masalah, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupaya pada penyelesaian masalah-masalah, bukan menghafal fakta atau prinsip ataupun prosedur matematika. Yang kedua adalah prinsip konsistensi. Di sini adalah prinsip ini, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik beberapa macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi macam tersebut. Mungkin saja di dalam pembelajaran matematika ada bermacam-macam kompetensi yang diharapkan, maka kompetensi yang bervariasi itu bisa diterapkan untuk materi yang bervariasi juga. Prinsip yang ketiga adalah adekuasi. Prinsip ini menekankan bahwa materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Adapun materi yang diajarkan terlalu sedikit, maka dikhawatirkan akan kurang mampu membantu tercapainya standar kompetensi. Sedangkan jika terlalu banyak akan melambatkan dalam pencapaian target kurikulum. Jadi harus disesuaikan juga. Kemudian yang keempat, prinsip validity. Seseorang pengajar di sini dituntut untuk memeriksa valid atau tidaknya materi yang diberikan sebelum mengajarkan kepada peserta didik.
yang berarti bahwa seorang pengajar atau guru harus menghindari sebuah materi di dalamnya bisa data, dalil, teori, bahkan konsep yang belum tepat kebenarannya atau yang sebenarnya masih diperdebatkan. Jadi guru harus tahu posisinya bagaimana konsep matematika yang diajarkan saat ini perkembangannya seperti apa. Apakah masih diperdebatkan, apakah sudah kuat dasarnya. Di sini perlu dikuasai. Berikutnya adalah prinsip yang kelima, prinsip interest. Di sini dalam pengertian bahwa bukan sekedar menarik bagi peserta didik untuk belajar, namun juga materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan keterampilan lebih lanjut, keterampilan berpikir matematika yang lebih tinggi dan lebih mendalam dari apa yang diberikan melalui proses belajar mengajar di sekolah. Jadi siswa dengan level pemahaman bisa saja meningkat ke kemampuan analisis, kemampuan evaluasi, kemampuan kreativitas matematika. Berikutnya adalah prinsip kepuasan. Di dalam prinsip ini yang dimaksud adalah keberhasilan dalam pemberian materi pembelajaran, yaitu bahwa ilmu yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi siswa dan dapat diterapkan di kehidupannya dengan memperoleh nilai atau insight yang sangat berarti bagi kehidupan di masa depan. Jadi di sini dengan adanya kemampuan guru membuat koneksi ide-ide matematika dengan disiplin ilmu yang lain atau ide-ide matematika dengan aplikasinya, diharapkan siswa bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa bermanfaat, tidak sekedar hafalan-hafalan saja. Baik mahasiswa semua, itu mungkin materi hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.